Sudah direkam? Tidak. Nanti dipotong. Saya agak mau kali ya. Biar kelihatan kayak ngobrol ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Sherly Denista dari kelas OTKP 4 dan saya Santika Ramadini dari kelas OTKP 4. Di sini kita akan menginterview Bulay. Pada tahu nggak sama Bulay? Ayo pada tahu apa belum? Ya sudah tahu kan? Mungkin banyak yang tahu kan? Yang saya ngajar paling. Oke, jadi interview tentang apa nih kita hari ini? Tentang PR nih. Oke, tentang PR ya. Iya Bu. Oh iya Bu, saya boleh bertanya. Boleh. Kalau tentang pengertian PR sendiri itu apa Bu ya? PR itu kepanjangannya Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi di situ kita belajar tentang keremajaan, tentang bagaimana menjadi remaja ideal, remaja tegar atau remaja kuat kayak gitu. Biar para remaja ini bisa melewati masa remajanya dengan baik kayak gitu. Di situ banyak sih materinya kayak kesehatan reproduksi remaja kayak gitu. Hal-hal yang memang dekat dengan remaja. Terus kemudian bagaimana menjalin hubungan dengan lawan jenis kayak gitu. Itu kan usia-usia remaja banget. Terus PR itu kan pusat informasi konseling ya. Jadi lebih ke siswa yang memiliki kemampuan atau dengan dilatih keterampilan komunikasi konseling yang diharapkan bisa mengonseling teman sebayanya yang sedang memiliki hambatan kayak gitu. Oh ya udah. Sekarang sudah pada tahu kan apa itu tentang PR. Biasa Bulay Kak sendiri kan mengajar PR ya? Iya, pembina PR. Iya, pembina PR. Siswa yang mengikuti PR kira-kira berapa Bu saat ini? Kalau untuk saat ini itu sekitar 60 siswa lebih ya. 60 siswa lebih, dan mungkin kita akan memulai latihannya setelah bulan puasa ini karena semester kemarin masih ada beberapa kendala seperti itu. Jadi sekitar 60 anak, dan kemarin sudah dilakukan pelatihan untuk konselor sebaya dan sosialisasi seperti kesehatan reproduksi remaja, narkoba kayak gitu-gitu. Banyak ya Bu. Banyak banget kalau di PR banyak banget. Justru sangat dekat dengan kehidupan remaja sekali. Kalau misalkan mungkin kalau ekstrakurikuler, bukan bermaksud membandingkan, tapi kalau ekstrakurikuler lain mungkin keterampilannya kelihatan. Kayak contoh pramuka gitu ya. Pramuka, oke, skillnya apa? Misal skill sandi gitu, terus semapur atau tali temali dan lain sebagainya. Tapi PR tidak terlihat seperti itu. Hanya saja PR itu lebih kepada bagaimana seorang remaja itu bisa memahami dirinya sendiri. Kalau sudah bisa memahami dirinya sendiri, baru dia bisa membantu orang lain kayak gitu. Tentunya hal seperti itu juga nggak asal-asalan, kayak butuh belajar juga. Contoh misalkan ada teman kita yang bercerita ke kita, aku punya masalah nih begini. Nah, anak pikir itu diajari bagaimana cara menjadi pendengar yang baik, bagaimana cara menanggapi masalah, bagaimana cara menyikapi kalau misalkan ada teman yang bercerita gitu. Jadi biasanya kan kalau ada teman yang cerita, kita kadang asik main HP sendiri atau ya udah gitu aja, kok baper atau apa kayak gitu kan. Nah, anak-anak pikir itu diajari untuk bagaimana bisa menyikapi atau bisa membantu temannya yang punya masalah kayak gitu. Biasanya kan anak-anak kalau pengen cerita gitu malu Bu. Jadi ke teman. Nah, biasanya kan kalau ke orang tua malu atau ke guru juga takut. Jadi lebih sering ke temannya sendiri. Tapi temannya tidak semuanya bisa memahami dan menjadi pendengar yang baik. Nah, anak kita tuh dilatih untuk menjadi menjadi pendengar yang baik. Tapi bukan berarti menghakimi atau ya wes kon kudune ngene, bukan harusnya begini, tapi lebih ke memberi alternatif solusi. Kalau kamu seperti ini nanti bakalan seperti ini, kalau kamu seperti ini
karena pada dasarnya semua keputusan itu tetap ada pada si yang punya masalah gitu sih. Sekarang ini kan banyak Bu, kayak yang lagi viral gitu tuh Bu. Apa kan itu? Kayak dasar-dasaran anak remaja gitu. Banyak sekarang kan itu Bu, kemarin lihat di sosmed ada anak perempuan yang itu mau di video itu Bu. Oh, di lagi video. viral gitu. Oke, itu di sosmed apa? Di TikTok kah? Di Instagram kah? Di TikTok Bu. Oh, di TikTok. Banyak di TikTok. Di TikTok ya. Iya. Kayak FYP gitu. Iya. Dengan bangganya misalkan mau minum minuman keras kayak gitu. Iya. Oke. Terus pertanyaannya? Gimana kalau maksudnya gimana kita cara menyikapinya dengan adanya hal seperti itu iya. kayak gitu. Yang jelas tuh nggak usah ikut-ikutan ya, nggak boleh ikut-ikutan. Hal-hal seperti itu kan tentu banyak yang melatar belakangi, terutama kalau itu dilakukan oleh seorang remaja yang masih statusnya pelajar atau sedang bersekolah. Pasti banyak hal yang melatar belakangi, entah dari segi keluarganya atau dari dirinya sendiri atau dari lingkungan pertemanannya, lingkungan pergaulannya. Nah, itu sangat berpengaruh. Nah, apa ya, sebagai remaja yang mungkin ketika melihat itu kita merasa nggak nyaman dan merasa kok kayak gini, nah itu berarti kalian harus beruntung karena kalian masih punya kesadaran untuk memilah mana hal yang baik dan mana hal yang tidak baik kayak gitu. Jadi sebisa mungkin menjauhi hal yang seperti itu, terutama kalau misalkan anak PKR itu, kalau misalkan ada temannya yang mungkin sedang mencoba hal yang negatif seperti itu, dia harus bisa menjelaskan, menjelaskan dan memberi pemahaman bahwa itu sebenarnya nggak baik, nggak patut dicontoh, apalagi sampai diupload di sosial media. Ingat, kalian di sosial media itu kan, sosial media itu adalah sesuatu yang cepat sekali menyebar ya. Jadi mau diposting di story, di status WA hanya beberapa detik, hanya beberapa menit, kita nggak tahu siapa aja yang udah lihat gitu loh. Dan semua orang bisa lihat, apalagi kalau di Instagram, di TikTok udah berapa tayangan kayak gitu kan. Nah, kalau sudah kayak gitu, kita kan nggak tahu orang lain yang mungkin melihat, ada yang bodoh amat, ada juga yang mungkin punya niatan buruk, kayak misalkan, oh ini kok tak baik-bahan untuk mencemarkan nama baik anak ini atau bahkan mencemarkan nama baik sekolah ini. Nah, itu kan yang berbahaya. Nah, itu jadi anak-anak selain bisa membatasi dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif, harus bisa mengontrol untuk bersosial media yang bijak sih menurut saya. Pada tahu nih apa itu? Ya, biasanya kan di PKR itu dijelaskan tentang remaja, contohnya kayak gimana? Tentang remaja yang gimana maksudnya? Kayak di PKR biasanya dijelaskan materi-materinya. Materi-materinya banyak, biasanya tentang kesehatan reproduksi remaja. Nah, itu diajari gimana sih sebagai remaja kita itu menjaga kesehatan reproduksi kita masing-masing, karena masa remaja ini fungsi organ reproduksi itu sudah mulai berfungsi kan. Nah, itu harus ngerti apa fungsinya, dan puber kan, sudah mulai puber, yang perempuan sudah mulai menstruasi, yang laki-laki juga sudah mulai adanya mimpi basah kayak gitu. Mereka harus tahu fungsi organ reproduksinya masing-masing dan harus bisa safe, menjaga itu kayak gitu, menjaga itu dari hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Nah, kesehatan reproduksi remaja itu tidak hanya membahas itu, tapi membahas gimana sih cara menjaga kebersihan, kemudian peran kita, terus bagaimana sih kalau misalkan dampak-dampak yang ada ketika misalkan organ reproduksi kita itu berfungsi seperti apa, kayak gitulah. Pokoknya banyak itu di KRR. Ada juga yang membahas tentang anti nafsa. Jadi kan remaja itu memang masa-masa atau fase-fase dimana kita lagi penasarannya ya. Penasaran gimana sih rasanya minum obat-obatan yang terlarang, gimana sih rasanya minum minuman yang keras ini, gimana sih rasanya mengonsumsi narkoba kayak gitu. Nah, itu kita juga memberi arahan bahwa itu semua berbahaya gitu, apalagi untuk remaja.
karena dampaknya itu akan besar sekali. Yang perempuan misal tidak bisa hamil, yang laki-laki juga bisa kalau terlalu kecanduan bisa sakit